Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kevin Monsong. Di sini saya akan menjelaskan tentang shared preferences. Di Android ada banyak cara untuk menyimpan dan bermain dengan data. Shared preferences adalah salah satu cara di mana Anda dapat menyimpan beberapa data di key value pair. Shared preferences adalah bagian dari Android API sejak API level 1. Ini adalah antarmuka yang memungkinkan kita menyimpan, memodifikasi, menghapus data secara lokal. Biasanya shared preference untuk save token, setting application, dan theme. Salah satu kebutuhan menggunakan shared preferences adalah saat user melakukan login pada aplikasi, username dan password bisa kita simpan menggunakan shared preferences. Jadi saat user keluar aplikasi, user tidak perlu menginputkan kembali username dan password untuk bisa mengakses aplikasinya lagi. Bisa kita lihat cara kerja shared preferences seperti gambar samping. Shared preference method. Get shared preferences atau string integer merupakan metode yang digunakan untuk mengambil sebuah instance dari shared preferences. Di sini string adalah nama file shared preferences dan int adalah konteks yang diteruskan. Kemudian yang kedua, shared preferences editor digunakan untuk mengedit nilai di shared preferences. Dan yang ketiga, kita dapat memanggil commit atau apply untuk menyimpan nilai dalam file shared preferences. Commit menyimpan nilai dengan segera, sedangkan apply menyimpan nilai secara asinkron. SQLite. SQLite adalah database relasional sumber terbuka yang digunakan untuk melakukan operasi database pada perangkat Android seperti menyimpan, memanipulasi, atau mengambil data persisten dari database. Secara default, database SQLite disematkan di Android, jadi tidak perlu melakukan penyiapan database atau tugas administrasi apapun. Bisa kita lihat struktur dari SQLite di samping. Method of SQLite Open Helper class. Ada beberapa metode yang tersedia di kelas SQL Open Helper. Beberapa di antaranya disebutkan di bawah ini. Dapat kita lihat ada 4 metode. Metode yang pertama yaitu public abstract void on create, yang dipanggil ketika database dibuat pertama kali. Kemudian public abstract void on upgrade, dipanggil ketika database perlu di-upgrade. Kemudian yang ketiga, public synchronize void close, ditutup ketika menutup database object. Kemudian yang terakhir, public void on downgrade, yang dipanggil ketika database perlu di-downgrade. SQLite database class ini berisi metode yang harus dilakukan pada database SQLite seperti membuat, memperbarui, menghapus, memilih, dan lain-lain. Dapat kita lihat metode dari SQLite database class ada 4 macam. Yang pertama yaitu exec SQL, yang mengeksekusi SQL query. Kemudian insert, yang menggunakan untuk menginsert data pada database. Kemudian update, mengupdate baris, dan query kembali kepada kursor awal. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.